Shalom saudara dikasih Tuhan. Shalom. 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 Saudara saya kedengaran sampai belakang, amin. Amin. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan mempertemukan kita di tempat ini. Dan saya rindu setiap yang hadir pagi hari ini benar-benar membuka hati untuk Tuhan, amin. Amin. Buka hatimu untuk kebenaran firman Tuhan sehingga pagi hari ini engkau mendapatkan berkat yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan sebuah tema. Boleh ditampilkan? Kuasa salib. Saudaraku, setiap kali kita memasuki Jumat Agung, pasti yang kita ingat adalah salib, betul? Setiap kali kita memasuki Jumat Agung, yang kita ingat adalah pengorbanan seorang anak manusia yang tidak berdosa. Pengorbanan seorang anak manusia yang tidak berdosa namun dibuat menjadi berdosa. Setiap kali kita memasuki Jumat Agung, kita mengingat seorang anak manusia yang tergantung di atas kayu salib. Dia tergantung bukan karena pemberontakannya. Dia tergantung bukan karena kesalahannya. Tapi dia tergantung di atas kayu salib, menanggung kutuk. Bukan kutuk untuk dirinya, tetapi untuk diri kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa manusia harus menanggung kutuk, saudara? Karena di dalam perjanjian lama, setiap manusia harus melakukan hukum Taurat. Kalau melanggar hukum Taurat, maka dia akan dihukum. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Karena apa? Karena dasar hukum Taurat bukanlah iman. Saya ulang, dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Siapa yang taat pada hukum Taurat akan hidup karenanya. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini adalah, adakah manusia yang mampu melakukan hukum Taurat 100%? Adakah manusia yang tidak memiliki pelanggaran? Adakah manusia yang tidak melakukan kesalahan? Kenyataannya adalah manusia tidak mampu melakukan hukum Taurat secara penuh. Manusia tidak mampu menjalani hukum Taurat 100%. Makanya di dalam perjanjian lama, saudara, banyak orang yang dihukum. Kenapa? Karena mereka tidak mampu melakukan hukum Taurat itu. Saudara dikasihi Tuhan, kita buka di dalam Galatia 3 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Perhatikan saudaraku, salib sebenarnya adalah lambang kutuk. Kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-21, saudara, saya akan baca buat kita semua. Ulangan pasal 21 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Di sana dilukiskan, jika seorang anak yang degil dan membangkang kepada orang tuanya, saya akan baca ya. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan
Dan walaupun mereka mengajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka. Ayat yang ke-21. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Biar saudara dikasih Tuhan. Kalau berbicara tentang hukum Taurat, kalau seseorang tidak taat kepada ayah dan ibunya saja, firman Tuhan berkata apa di dalam Perjanjian Lama, dia harus dihukum mati, dia harus dilempar sampai mati. Saudara, di sini banyak orang tua yang punya anak. Pertanyaan saya, apakah anak-anak kita semua manis-manis saja? Kalau kita melihat anak-anak kita tidak selalu manis, jika kita berpatokan kepada hukum Taurat, saudara, maka akibatnya adalah anak-anak yang membangkang, anak-anak yang melawan orang tua harus dihukum mati, dilempar sampai mati. Dia harus dibawa ke jalanan supaya orang-orang melempar dia dengan batu sampai mati. Saudaraku, di ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang digantung adalah orang yang terkutuk. Orang yang digantung adalah orang yang najis. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan, jangan sampai tubuhnya, jangan sampai bangkainya menyentuh tanah, karena itu najis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jelas di dalam Perjanjian Lama, jika orang tidak melakukan hukum Taurat, maka dia akan dihukum. Saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat karena itu tertulis di dalam Alkitab, tetapi Yesus datang untuk apa? Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Walaupun dia harus disalib, walaupun dia harus digantung, walaupun dia harus dikutuk, walaupun dia harus dibuat berdosa, semua itu dilakukan hanya satu alasan, karena dia mau menggenapi hukum Taurat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penyaliban merupakan salah satu bentuk eksekusi yang terkejam. Perhatikan, penyaliban adalah bentuk eksekusi yang terkejam sepanjang sejarah. Suatu tindakan yang begitu menyakitkan, menakutkan bagi orang yang menerimanya. Saudaraku, Yesus di bawah pemerintahan Romawi, dia harus menerima hukum salib, karena itu hukum tertinggi yang mereka lakukan. Di Romawi hukum itu diberikan kepada pemberontak. Di Romawi hukum itu diberikan kepada orang yang melakukan kriminal. Tetapi apakah Yesus memberontak? Apakah Yesus melakukan kriminal? Tidak sama sekali. Saudaraku dikasihi Tuhan, next, menjadi pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini, mengapa Yesus memilih jalan salib? Apakah tidak ada jalan yang lain? Kenapa harus salib? Next, saudara, perhatikan, Yesus memilih jalan salib karena salib merupakan tanda keadilan dan kasih Allah. Amin. Lihat di salib ini, ya, ada hati Allah di sana. Amin. Ada kasih Allah di sana. Kenapa Allah memilih jalan salib?
konsekuensinya. Firman Tuhan di dalam Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lanjut Roma 6:23a, sebab upah dosa adalah maut. Kenapa Yesus memilih jalan salib? Karena Yesus mau menanggung dosa kita. Upah dosa adalah maut. Roma 5:12 boleh ditampilkan. Firman Tuhan bagi kita, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudaraku dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Adam pertama gagal melakukan perintah Tuhan. Adam pertama telah jatuh di dalam dosa. Dan akibat dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dosa, Adam menjadi takut. Ingat ketika Tuhan Allah datang mencoba menghampiri Adam di Taman Eden. Apa yang terjadi dengan Adam? Adam ketakutan, dia bersembunyi karena mereka telanjang. Artinya apa, saudaraku? Adam takut karena dia sudah berbuat dosa. Adam takut karena dia sudah melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan perintah kepada Adam, "Hei Adam, jangan memakan buah pohon pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman ini. Jika engkau memakannya, engkau akan mati." Jelas perintah Tuhan. Tetapi Adam tidak taat kepada Tuhan. Walaupun pada akhirnya mereka saling menyalahkan. Adam menyalahkan perempuan yang ditempatkan Tuhan di sisinya. Lalu perempuan itu, yaitu Hawa, menyalahkan ular yang menggoda dia. Saling menyalahkan. Jadi kalau orang berbuat dosa, pasti ada rasa takut di dalam hatinya. Tidak akan ada kedamaian. Kalau orang berbuat dosa, biasanya suka menyalahkan orang lain. Kenapa, saudara? Tidak siap dengan konsekuensi, tidak siap dengan hukuman. Lalu akibat dosa, saudara, hubungan manusia dengan Allah menjadi terputus. Kalau tadinya Adam dengan bebas, dengan leluasa bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, tetapi karena dosa, hubungannya dengan Allah menjadi rusak. Makanya saudara, dalam perjanjian lama, setiap orang yang mau datang ke tata kudus Tuhan, mereka harus membawa korban. Kalau seseorang melakukan kesalahan, dia harus membawa korban. Entah itu berupa pati, entah itu domba, entah itu sapi. Kenapa itu dilakukan? Karena hubungan yang rusak itu membuat manusia tidak bebas datang menghampiri tata kemuliaan Tuhan. Siapa yang merusaknya, saudara? Itu dirusak oleh manusia itu sendiri. Akibat dosa Adam yang turun kepada kita, yaitu kita mewarisi dosa. Di dalam Roma pasal 5 ayat 12 tadi, sekali lagi saya baca. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena dosa satu orang, maka semua manusia mewarisi dosa. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak bayi sekalipun yang belum mengerti banyak hal, dia sudah mewarisi dosa. Dan dosa itu diwariskan dari Adam, nenek moyang kita. Saudaraku dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang lebih mengerikan lagi adalah akibat dari dosa itu sendiri, yaitu kematian. Kematian kekal. Suatu hari
hati bagi mereka yang tidak ditebus dan yang tidak menerima penebusan dan yang tidak membuka hati kepada Yesus, mereka akan menerima kematian kekal, penyiksaan selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Adam pertama telah gagal untuk taat kepada firman Tuhan. Karena dia tidak taat, Adam jatuh di dalam dosa. Makanya saudaraku, hati-hati dengan sikap yang tidak mau taat. Hati-hati kalau kita tidak mau taat kepada Tuhan, akibatnya fatal. Hati-hati kalau kita tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Kalau kita melawan arus, maka kita akan menerima akibatnya. Anak-anak muda, hati-hati di dalam pergaulan, amin. Kalau tidak, akibatnya fatal. Bapak ibu, hati-hati di dalam berbisnis. Kalau tidak, akibatnya fatal. Saudaraku dikasihi Tuhan, hidup kita, sikap hati kita yang diinginkan oleh Tuhan adalah ketaatan. Amin. Amin. Saudara mau taat kepada Tuhan, amin. Amin. Saudaraku, kenapa kita harus taat kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah melakukan begitu besar pengorbanan yang Dia berikan kepada kita. Next, kita akan lihat di dalam Matius 27. Matius 27 ayat 45 sampai 50. Firman Tuhan, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ketika Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika Yesus berada di atas salib, Dia berseru kepada Bapaknya, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku dikasihi Tuhan, seruan Yesus adalah seruan yang penuh dengan penderitaan dan sengsara salib. Sampai Dia berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Penghakiman dan murka Allah melambangkan kegelapan yang terjadi selama 3 jam. Yesus menanggung penghakiman dari Allah. Luar biasa, saudara. Seharusnya kita yang ada di atas salib itu bukan Yesus, tapi Dia menanggung itu demi saya dan saudara. Waktu Dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaannya, apakah Bapa meninggalkan Dia? Bukankah Bapa di dalam anak dan anak di dalam Bapa? Bukankah Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal yang adalah satu dan 3 pribadi? Tapi mengapa Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Bapa tidak meninggalkan anaknya, tetapi Bapa memalingkan wajahnya. Karena apa? Karena begitu berat penderitaan yang harus ditanggung oleh anak tunggalnya,
Kristus supaya engkau dan saya tidak binasa. Saudaraku, kenapa Allah Bapa sampai memalingkan wajahnya? Mari kita lihat luka yang diderita oleh Yesus. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Kenapa sampai Bapa memalingkan wajahnya? Karena luka yang dialami Yesus bukan luka sembarangan. Yang pertama, dia mengalami luka tusukan. Luka tusukan di mana, saudara? Luka tusukan di kepalanya. Saudara, kalau kita lihat tadi background, di kepala Yesus ada mahkota duri. Bukan mahkota duri biasa, saudara. Tapi itu paku sepanjang 7 cm. Paku sepanjang 7 cm bukan hanya ditempelkan begitu saja, saudara. Tapi paku itu dipantek sampai menusuk kulit kepalanya. Yesus mengalami luka tusukan di kepalanya yang diakibatkan oleh paku sepanjang 7 cm. Kemudian saudaraku, Yesus mengalami luka bengkak. Yesaya melukiskan bahwa rupanya tidak seperti manusia lagi. Mungkin saudara pernah lihat orang yang kecelakaan. Saya pernah lihat orang kecelakaan mobil, saudara. Semua beling-beling mobil itu masuk di kepalanya. Ya, ketepatan kita punya panggil Bapak tahu ya, dia seorang dokter. Dan waktu itu dia sering datang ke rumah kalau ada pasien, karena di tempat prakteknya itu kamar hanya beberapa, karena pasiennya selalu banyak, jadi dia selalu over pasien itu ke rumah. Jadi saya tahu persis, waktu saya melihat seorang yang kecelakaan mobil, saudara, sangat mengerikan. Ya, karena apa? Kaca-kaca beling itu sampai ke pantek, sampai pipinya, sampai ini kan batok kepala ya, keras ya. Tapi karena kecelakaan mobil yang dasar, rupanya tak terlihat. Tapi saudaraku, itu tidak sebanding. Rupa Yesus, kata Yesaya, tidak seperti manusia lagi. Waktu saya melihat orang yang kecelakaan itu, masih kelihatan dia manusia, saudara. Tapi Yesus mengalami luka bengkak sampai wajahnya tidak seperti manusia lagi. Kemudian Yesus mengalami pendarahan otak sehingga tetesan darah mengalir dari kepalanya. Dan ini sebenarnya sudah bermula di Taman Getsemani. Ketika Yesus berada di Taman Getsemani, peluhnya seperti titik-titik darah. Jadi sebelum Yesus disesat, dipukul, disalibkan di Taman Getsemani, sebelum dia ditangkap, dia sudah mengalami depresi yang hebat. Karena dia sebagai seorang manusia. Karena Yesus 100% manusia, saudara. Yesus 100% Allah sekaligus 100% manusia. Tetapi Yesus tidak berdosa. Itu bedanya dengan kita. Waktu dia di Taman Getsemani, peluhnya seperti titik darah. Dia mengalami depresi yang hebat. Makanya ketika dia berdoa, dia berkata apa kepada Bapaknya? Ya Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Artinya apa, saudara? Cawan yang diminum oleh Yesus itu adalah cawan yang pahit. Makanya dia meminta kepada Bapa, Bapa, sekiranya jauhkanlah cawan ini daripadaku. Tapi doanya tidak berhenti sampai di situ. Dia melanjutkan doanya, saudara. Sebagai seorang anak yang taat kepada bapaknya, dia melanjutkan doanya. Dia berkata begini, janganlah kehendakku yang terjadi, biarlah kehendak Bapa saja yang terjadi. Karena apa, saudara? Dia tahu dia harus meminum cawan itu. Dia harus memikul salib itu. Supaya apa? Supaya manusia yang dikasihinya tidak binasa. Saudaraku dikasihi Tuhan. Kemudian Yesus mengalami luka lubang di tangannya, saudara. Waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, tangan kanan dan kirinya dipaku, saudara. Dipaku di bagian kakinya, dipaku. Dia mengalami luka yang
film, saudara. Tapi cambuk yang diterima oleh Yesus adalah cambuk yang sangat menyakitkan. Jadi setiap cambukan yang diberikan kepada Yesus, dagingnya pun ikut, saudara. Karena cambuk yang diterima oleh Yesus, cambuk yang depannya itu seperti kail. Waktu saudara memancing, ya, ada kail untuk memancing ikan. Saudara, kira-kira seperti itulah cambuk yang diterima oleh Yesus. Jadi setiap cambukan, dagingnya ikut. Setiap cambukan, dagingnya ikut. Makanya Yesaya berani berkata, rupanya tidak seperti manusia. Saudaraku dikasih Tuhan, kemudian dia mengalami luka kompresi. Karena apa? Waktu Yesus disalib, dia tidak hanya dipaku, tapi ada tali yang mengikat kedua tangannya dan juga kakinya. Saudara, sesungguhnya hukuman mati paling, saya katakan tadi, eksekusi paling menyakitkan itu adalah salib. Kalau orang ditembak mati langsung, saudara, betul? Kalau orang digantung langsung, saudara. Tetapi Yesus, dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa di atas salib. Ketika tangannya diikat, kakinya diikat, artinya apa, saudara? Bukan diikat secara longgar, tapi diikat kedua tangannya ditarik, saudara. Waktu kedua tangannya ditarik, ketika proses bernafas terjadi, dia sangat kesulitan. Sehingga saudara, lama-kelamaan dia kehabisan nafas. Kenapa? Karena kedua tangannya diikat dan kakinya diikat. Sehingga waktu dia bernafas, dia mengalami kesakitan. Saya membayangkan, pasti urat-uratnya itu tertarik. Saudara dikasih Tuhan. Kemudian dia mengalami luka yang menembus sampai lambung. Prajurit-prajurit belum puas, saudara. Belum puas mereka mencambuk Yesus. Belum puas mereka memberi mahkota berduri. Mereka mau memastikan apakah Yesus ini sudah mati atau tidak. Maka tombak dari prajurit itu menusuk lambung Yesus. Saudara dikasih Tuhan. Next. Terjawab sudah. Kenapa Yesus memilih salib? Karena di atas salib darahnya tercurah. Untuk apa, saudara? Supaya kita disucikan. Amin. Darah Yesus menyucikan tubuhmu. Darah Yesus menyucikan dosamu. Darahnya yang tercurah di atas kayu salib tidak sia-sia, tetapi itu menjadi bagian kita, sehingga kita yang selayaknya digantung tidak jadi digantung. Karena apa? Dia sudah melakukannya sempurna untuk kita. Yesus sudah menebus secara sempurna. Di atas salib dia mengalami kesakitan. Supaya apa? Supaya kita mengalami pemulihan dari rasa sakit. Amin. Saudaraku, rasa sakit apa yang sedang engkau alami saat ini? Apakah rasa sakit karena penyakit? Datang kepada Yesus, karena Yesus sanggup memulihkan rasa sakit. Karena rasa sakit itu sudah ditanggung oleh Yesus. Amin. Apakah saudara saat ini bukan sakit secara fisik, tapi engkau mengalami sakit di hati oleh karena luka yang diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitarmu? Datang kepada Yesus. Yesus yang akan membalut hati. Amin. Manusia tidak bisa membalut hati kita yang luka, tapi Yesus mampu membalut hati kita. Mungkin engkau luka terhadap anak-anakmu, engkau luka terhadap orang tuamu, engkau luka terhadap tetanggamu, mungkin engkau pernah luka terhadap gembalamu, mungkin engkau pernah luka terhadap sesama rekan pelayananmu, mungkin engkau pernah luka diperlakukan tidak baik oleh bosmu. Saudara, lukamu harus sembuh. Amin. Jangan biarkan luka itu, jangan pelihara luka itu. Lama-lama dia akan membusuk. Luka itu harus diobati. Amin. Kalau kau ke dokter, kau dikasih betadine, kau dikasih alkohol, betul. Tapi kalau kau datang kepada Yesus, kita dikasih firman. Amin. Saudaraku,
lukamu akan menjadi sembuh kalau engkau datang kepada Yesus. Karena apa? Yesus sudah menanggung segala luka kita. Yang tidak sanggup kita lakukan di dalam Yesus, kita akan sanggup melakukannya. Saudaraku dikasihi Tuhan. Next. Ada kemuliaan di balik salib. Katakan ada kemuliaan di balik salib. Ada kemuliaan di balik salib. Amin. Salib mematahkan kuasa dosa. Dosa menghancurkan dan membinasakan. Tetapi salibnya menyelamatkan. Amin. Kristus menanggung murka Allah supaya manusia diselamatkan. Di salib Yesus dihinakan oleh manusia. Supaya apa? Supaya manusia dimuliakan oleh Allah. Yesus dihinakan oleh manusia, tetapi Yesus dimuliakan oleh Allah. Maka dengan demikian saudara, orang percaya harus memikul salib. Ikut Tuhan harus rela pikul salib. Amin. Salib yang kita pikul bukan salib seperti yang dipikul oleh Yesus. Kalau kita harus memikul salib seperti yang dipikul oleh Yesus, kita tidak sanggup. Salib yang kau pikul bukan salib yang kau gantung di lehermu. Salib yang kau pikul bukan salib yang digantung di telingamu. Tetapi salib yang kita pikul adalah ketika kita mengiring Tuhan, apapun keadaannya, engkau tetap setia. Amin. Mungkin engkau dimaki orang, mungkin engkau dihina orang, mungkin engkau dikata-katai orang, mungkin engkau mengalami kesusahan yang begitu luar biasa, bahkan engkau mengalami sakit penyakit yang luar biasa. Pikul. Ingat, engkau tidak pikul sendiri. Yesus sudah terlebih dahulu memikulnya untukmu. Amin. Dan kalau di dalam hari-hari hidupmu engkau selalu melibatkan Tuhan, apapun persoalan yang terjadi dalam hidupmu, ingat engkau tidak sendiri. Ada Yesus yang berjalan bersamamu. Amen. Seperti khotbah yang saya sampaikan minggu lalu. Walking with Jesus. Jangan berjalan sendiri, berjalan bersama Yesus. Amen. Jangan pikul salibmu sendiri. Katakan kepada Yesus, Yesus, engkau penolongku. Amin. Yesus, bantu aku. Saudara, mengiring Yesus, jangan hanya mau terima yang enak-enak saja. Diberkati, puji Tuhan, haleluya. Datang ibadah dengan sukacita, sumringah. Giliran ada masalah, luar biasa. Adanya menyalahkan Yesus. Bahkan tidak sedikit orang yang murtad. Saya yakin di tempat ini tidak ada yang seperti itu, amin. Semua orang hadir di tempat ini adalah orang yang rela pikul salib, orang yang rela mengiring Yesus. Suka dan duka kita jalani bersama Yesus seperti pujian tadi. Hari-hari ku lalui bersama siapa? Bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama siapa? Bersama Yesus. Lanjut. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama siapa? Bersama Yesus, juru selamatku. Lihat, suka duka ku jalani bersama Yesus. Pencobaan datang silih berganti, no problem, asal aku bersama Yesus. Amin. Karena Yesus yang akan memberi kekuatan. Saudaraku, tanpa salib kita akan binasa. Tanpa salib kita akan menerima hukuman. Tanpa salib kita akan menerima maut dan kematian kekal. Tetapi salib Yesus sudah memberikan kemenangan. Dan hari ini engkau menerima keselamatan dari Yesus. Hari ini bagi engkau yang sudah menerima keselamatan dari Yesus, pulang dari tempat ini jangan berbuat dosa lagi. Kenapa? Dosamu sudah ditanggung oleh Yesus. Maka kalau engkau bersyukur, jangan buat Yesus disalib untuk kedua kalinya. Kita bisa membuat Yesus disalib lagi? Bisa. Dengan apa? Dengan perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka itu artinya kita menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Saudaraku, slide terakhir kita lihat sama-sama. Kita baca 1, 2, 3.
Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. saya mau kita baca dengan suara yang lantang sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sampai di situ. Amin. Kamu telah dibeli oleh darah Yesus dan telah lunas. Amin. Yesus tidak punya hutang lagi kepada Bapa, sehingga harus kita yang menanggung hutang itu. Yesus sudah melunasi hutang kita di atas kayu salib. Amin. Yesus melunasi hutang kita bukan dengan barang yang fana, tapi Yesus melunasi hutang kita dengan darahnya. Lunas dibayar. Lanjut. Karena itu Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. saudara, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya apa? Jangan biarkan hidupmu terjebak lagi karena dosa. Ya. Entah itu dosa kesombongan, entah itu dosa iri hati, entah itu dosa perzinahan, dosa percabulan, dosa perceraian, dosa dusta. Jangan lagi ada di dalam tubuhmu. Karena apa? Engkau sudah ditebus. Amin. Dan tubuhmu bukan milikmu lagi, karena tubuhmu sudah menjadi milik Yesus. Katakan amin. Amin. Karena tubuhmu sudah menjadi milik Yesus, maka muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Dengan apa? Bersikap baiklah di hadapan Tuhan. Amin. Jangan mengecewakan Tuhan. Ya. Bersikaplah taat di hadapan Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran. Amin. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Berjalanlah di jalan Tuhan. Maka dengan demikian engkau sudah memuliakan Tuhan dengan tubuhmu. Kita baca kalimat yang terakhir. 1, 2, 3. Hargai kasih karunia Tuhan dan jangan berbuat dosa lagi. Amin, saudara. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh membuat kita semakin memaknai pengorbanan Tuhan, dan hidup kita setiap hari menyenangkan hati Amin. Tuhan. Amin. Mari kita berdiri. Kita akan tunggu firman Tuhan ini. Kita akan menaikkan pujian kuasa salib. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, karena hari ini kita akan mengingat tubuh Yesus yang terpecah-pecah bagi kita.